Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Kaifa halukunna? Bagaimana kabar Ananda semua? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat dan mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nama Ananda Soleha. Hari ini pelajaran kita apa? Hari ini pelajaran kita adalah akidah. Apa tema pembahasan kita hari ini? Hari ini insya Allah kita akan membahas sebuah kisah yang berjudul Raja yang Adil. Jadi judul kisah kita hari ini yang akan kita bahas adalah Raja yang Adil. Adapun tujuan kita belajar pada hari ini Ananda Soleha, kita akan memahami dan mengambil pelajaran dari kisah. Ya, kemudian nanti di akhir video insya Allah kita akan umumkan bahwa hari ini kita ada ujian harian akidah. Bab materinya yaitu bab 3 dan bab 4. Silahkan nanti dipelajari ya sebelum menjawab soalnya Ananda Soleha. Bagi Ananda Soleha yang ingin melihat kisahnya silahkan buka di bukunya pada pelajaran bab 5. Di sana ada sebuah kisah Raja yang Adil. Ananda Soleha, ini dia kisah yang akan kita pelajari pada bab 5. Dan pelajaran ini masih membahas tentang rukun iman, yaitu iman kepada Rasul. Ya. Kita akan membahas kisah penuh hikmah. Judulnya itu Raja yang Adil. Ustaz akan mulai ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan kaum muslimin untuk melakukan hijrah ke Habasyah atau Ethiopia karena tidak tahan melihat siksaan yang dirasakan kaum muslimin di Mekah. Negeri itu dipimpin oleh seorang raja yang adil. Raja tersebut bernama Najasyi, seorang raja Nasrani yang beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Lalu beberapa orang yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib berhijrah ke negeri Habasyah. Jadi Nabi Muhammad SAW adalah orang yang sangat sayang kepada umatnya. Ya, dia sayang kepada umatnya. Sedih jika umatnya merasa sedih, sakit jika umatnya merasakan sakit. Sangat sayang kepada umatnya. Salah satu bukti sayangnya beliau Rasulullah SAW kepada umatnya, dia mengizinkan kaum muslimin untuk berhijrah ke negeri Habasyah karena tidak tahan melihat siksaan yang dihadapi oleh sahabatnya di negeri Mekah. Ustaz lanjut. Tatkala orang-orang Quraisy mengetahui bahwa kaum muslimin berhijrah ke Habasyah, mereka pun marah dan mengirimkan utusan ke Habasyah untuk meminta Raja Najasyi agar mengembalikan mereka ke Mekah. Sampailah utusan tersebut di Habasyah dan membawa hadiah yang sangat banyak untuk diberikan kepada raja, agar ia mau memulangkan orang-orang Mekah yang berhijrah ke negerinya. Raja pun menolak hadiah yang dibawa olehnya. Dia lebih memilih dan menerima penjelasan Ja'far tentang Islam. Utusan itu pun keluar dari istana seraya bergumam, "Besok aku akan datang dengan sesuatu yang lebih besar." Keesokan harinya, utusan itu datang lagi kepada raja dan mengatakan, kaum muslimin tidak mengakui Isa sebagai Tuhan. Raja pun menghadirkan kaum muslimin di istananya untuk menjelaskan apa yang dituduhkan kepada mereka. Lalu Ja'far mengatakan, kami meyakini apa yang Nabi kami ucapkan. Isa bin Maryam adalah hamba Allah dan Rasulnya. Allah menciptakannya di dalam kandungan ibunda Maryam tanpa seorang bapak, dan Nabi Isa bukan anak Tuhan. Raja pun menangis hingga jenggotnya basah oleh air mata. Lalu berkata,
sesungguhnya agamaku dan agamamu tidak ada bedanya. Raja pun memutuskan untuk masuk Islam. Nah, itulah dia kisah tentang raja yang adil. Jadi Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang sangat sayang kepada umatnya. Itu dia pelajaran yang pertama, Ananda Salihah ya. Nabi Muhammad adalah seorang Nabi yang sangat sayang kepada umatnya. Dia sangat sayang, dia merasa sedih jika umatnya merasa sedih. Dia merasa sakit jika umatnya merasa sakit. Sangat sayang kepada umatnya. Nah, kemudian dari cerita ini Ananda Salihah kita juga bisa mengambil pelajaran bahwa salah satu Rasul yang diutus kepada umat manusia namanya adalah Nabi Isa alaihissalam. Jadi kita harus beriman kepada Nabi Isa. Ya, meskipun Nabi Isa bukanlah seorang nabi yang diutus untuk kita. Tapi kita harus beriman karena beriman kepada Rasul adalah salah satu dari rukun iman yang 6. Kita harus beriman kepada semua Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Kemudian Ananda Salihah, di antara pelajaran yang bisa kita ambil juga dari kisah ini, kita harus yakin bahwa Nabi Isa itu adalah hamba dan Rasulnya. Nabi Isa adalah hamba dan Rasul Allah, bukan anak Tuhan sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang Nasrani, bahwa Nabi Isa adalah anak Tuhan. Tapi kita harus meyakini bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah. Hamba yang berarti kita tidak boleh menyembahnya karena dia adalah seorang hamba. Dan dia, Nabi Isa adalah Rasulullah, utusan Allah. Rasul artinya kita harus percaya apa saja yang disampaikannya karena dia adalah utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah dia beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah raja yang adil. Nah, untuk kesimpulan dari pelajaran kita hari ini Ananda Salihah, ada beberapa kesimpulan. Nah, kesimpulan yang pertama yang bisa kita ambil dari pelajaran kita hari ini, yaitu Rasulullah adalah orang yang sangat sayang kepada pengikutnya, kepada umatnya. Ya, itu dia kesimpulan yang pertama. Kemudian yang kedua, beriman kepada Rasul adalah salah satu dari rukun iman yang 6. Ya, salah satu dari rukun iman yaitu beriman kepada Rasul. Semua Rasul. Kemudian kesimpulan yang ketiga yang bisa kita simpulkan dari pelajaran hari ini, wajib beriman kepada semua Nabi dan Rasul. Kesimpulan terakhir, Nabi Isa adalah hamba dan Rasul Allah, bukan anak Tuhan. Nah, inilah dia 4 kesimpulan yang bisa kita simpulkan dari pelajaran atau dari kisah raja yang adil. Sebelum kita tutup Ananda Salihah, di sini ada pengumuman penting atau ada permakluman. Hari ini insya Allah kita akan melaksanakan ujian harian akidah. Adapun tema atau materi yang kalian pelajari yaitu bab 3 dan bab 4. Ya. Silahkan pelajari pelajaran bab 3 dan bab 4 karena soalnya Ustaz akan ambil dari situ. Nah, mudah-mudahan Allah memudahkan ujian harian kalian pada hari ini dan mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kalian untuk menjawab jawaban yang benar dari soal-soal yang kita akan kirimkan insyaallah.
Nah, sampai sini Ananda Soleha pelajaran kita, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.